Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2021. Semoga Anda kerasan, semoga Anda betah. Nanti di alma mater inilah Anda akan menuntut ilmu sampai nanti ke jenjang sarjana. Mudah-mudahan semuanya lancar. Untuk bisa lancar, Anda harus memulai semua kegiatan Anda dengan bahagia. Di sini saya akan memberikan materi mengenai citasi, utamanya terkait dengan optimalisasi citasi menggunakan salah satu software event manager yaitu Mendeley. Perkenalkan, nama saya Rifo Nugroho. Saya merupakan salah satu staf dosen di jurusan pendidikan luar sekolah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh terkait dengan citasi, Mendeley maupun apa itu event manager, teman-teman pasti tahu dulu ketika masih di SMA, ya, Anda ini kan masuk kategori fresh graduate dari SMA, kemudian masuk S1 atau masuk jenjang sarjana di UNESA, gitu ya. Mungkin dulu ketika Anda masih di SMA, tahulah apa itu yang namanya artikel ilmiah, mungkin juga jurnal, mungkin juga buku. Beberapa jurnal ataupun buku atau mungkin paper ya atau mungkin karya tulis ilmiah yang mungkin pernah Anda buat pasti mensyaratkan yang namanya citasi maupun daftar pustaka ataupun referensi ataupun bibliografi. Ya. Mungkin teman-teman juga pernah membuat beberapa paper ya ketika dulu waktu di SMA sehingga teman-teman tahu, oh ini loh kutipan. Oh ini udah daftar pustaka. Jangan sampai nanti pada sesi ini Anda tidak paham citasi itu apa, Anda tidak paham apa itu referensi atau bahkan mungkin tidak tahu wujudnya. Ya, nggak tahu wujudnya. Oh, kutipan itu garup. Nah, ini sebagai pembuka ya sebelum lebih jauh, mungkin ketika saya ambil satu contoh case gitu ya, satu contoh eh, jurnal ya, ini jurnal ilmiah yang sudah terpublikasi secara online, juga termasuk kriteria open journal system. Di sini ada judul ya, kemudian selain judul mungkin saya akan langsung ke bypass. Di dalam artikel ini ada kutipan yang cukup banyak atau lebih dari satu ya. Awalnya dulu ketika kita membuat kutipan ini akan dibuat secara manual. Ini isi dari kutipannya apa, kemudian kita cantumkan siapa nama pengarangnya atau penulisnya, kemudian kita cantumkan tahun terbit atau mungkin halamannya, ya, atau mungkin halamannya. Sehingga eh, kalau jumlahnya 1-2 mungkin tidak masalah. Kalau jumlahnya lebih dari 10, karena beberapa jurnal itu mensyaratkan setidaknya ada kutipan lebih dari 10 atau minimal minimal 20 kutipan. Nah, referensinya harus referensi yang internasional, referensi internasional dan mutakhir pula 10 tahun terakhir misalkan. Nah, itu akan sangat menyulitkan kalau kita tulis secara manual. Nah, tapi yang jelas kutipan-kutipan di sini ini harus juga ditulis di daftar pustaka atau di referensi atau di bibliografi ya. Nanti teman-teman ketika melihat sebuah paper, sebuah artikel ilmiah ya, jurnal atau mungkin buku referensi ya. Tetapi yang jelas yang namanya kutipan itu akan selalu ada karena itu sebagai bentuk pertanggungan jawab dari kita kepada penulis atau dari sumber yang kita kutip gitu ya. Mari kita telah, mari kita kita deskripsikan kira-kira kutipan itu apa, citasi itu apa. Jadi kutipan pada prinsipnya adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dari tulisan kita sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa hanya menyimpulkan dari pernyataan kita sendiri tanpa ada penguatan dari pakar-pakar terdahulu, utama dari penelitian-penelitian yang eh, kita kutip atau dari penelitian yang mungkin variabelnya atau mungkin kajiannya nyaris sama atau mungkin bahkan sama ya, dalam konteks tertentu judul artikel atau jurnal itu boleh mereplikasi dari
variabel-variabel yang ada sebelumnya. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi sitasi atau sitiran dalam hal ini adalah, jadi kita bisa menyebut sitasi, kutipan atau mungkin sitiran. Ya, nyaris-nyaris mirip gitu. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwa yang namanya sitasi adalah pernyataan bahwa dalam sebuah tulisan Anda ada suatu hal yang bersumber dari tulisan lain. Ini kan nanti ini akan berdampak revolving ya terkait dengan hak indeks dari seorang penulis ya terkait dengan berapa banyak dia dikutip ketika dia menulis atau mungkin revolving yang lain ketika dia mengutip dari penulis-penulis sebelumnya yang mungkin sama kajiannya dengan penulis sebelumnya. Kemudian mengapa kita mensitasi? Ya, yang pertama kita jelas memberikan penghargaan kepada penulis asli. Begitupun nanti kita. Nanti kalau kita menulis, kemudian tulisan kita dikutip oleh orang lain, oleh artikel lain, itu juga akan memberikan dampak kepada kita bahwa kita dihargai, sehingga mau tidak mau secara reputatif kita akan meningkat reputasinya. Nah ini nanti Bapak Ibu dosen sangat sangat ini ya sangat proper dalam hal ini karena Bapak Ibu dosen salah satu kriteria prestasinya adalah bahwa banyak dari artikel dosen yang harus dikutip oleh orang lain, oleh penulis lain atau oleh peneliti lain atau mungkin oleh mahasiswanya. Kemudian yang kedua, pencantuman kutipan membantu siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ide-ide kita, dari mana ide datang, dari mana asalnya, kemudian kira-kira temuan terbarunya seperti apa. Karena ada inovasi-inovasi ketika ada tulisan orang lain yang kita kutip atau mungkin ada inovasi dari pemikiran kita, sehingga pemikiran kita atau mungkin karya kita akan terus berkembang sehingga akan semakin laku ya ketika ada perubahan-perubahan zaman yang terus berubah. Kemudian secara prinsip tidak semua kutipan itu baik, tetapi yang jelas biasanya yang dikutip, kalau kita mengutip itu merupakan perbaikan dari ide-ide sebelumnya. Ini tidak selalu seperti itu, tapi yang jelas sifatnya adalah memberikan penguatan atau memperbaiki dari hasil-hasil karya atau penelitian sebelumnya. Kemudian kutipan juga dapat menunjukkan jumlah penelitian yang kita lakukan, sehingga ini bisa menjadikan semacam reputasi bagi dosen gitu, atau bagi Anda ketika Anda menjadi seorang penulis atau mungkin autor dalam sebuah dalam sebuah karya tulis ilmiah, sehingga ini bisa meningkatkan reputasi kita karena penelitiannya semakin banyak, beragam, dan semakin banyak inovasi. Kemudian kutipan juga dapat kita anggap sebagai memperkuat ide-ide kita ya, sehingga akan semakin banyak orang-orang yang semakin mendukung dari karya kita, dari penelitian kita atau mungkin dari artikel ilmiah kita. Kemudian beberapa hal yang cukup penting adalah yang perlu kita ketahui ketika ada sebuah sitasi, kalau kita mensitasi, setidaknya informasi-informasi ini harus ada ya. Bisa semuanya, bisa salah satu atau minimal salah dua ya. Salah dua itu setidaknya ada nama ini ya, ada nama penulis, autor ya. Ada juga nama dari atau mungkin tahun atau mungkin halaman ya. Tahun lah setidaknya, tahun dari karya tersebut ketika dipublikasi, sehingga itu bisa memberikan sebuah informasi bagi pembaca ya. Jadi syarat-syarat ini sebagai bentuk informasi ya, sebagai pemberi informasi kepada pembaca, sehingga akan tahu ini yang dikutip apa, halaman berapa, siapa yang dikutip. Kemudian nanti kalau kita tarik ke atau kita insert di bibliografi, di daftar pustaka akan muncul, oh ini akan muncul detailnya gitu ya, akan muncul secara detail terkait dengan informasi kepengarangan, judul, nama penerbit, tempat penerbit, tanggal atau tahun publikasi, bahkan sampai kepada halaman yang dikutip. Ketika mungkin yang dikutip bersifat kutipan langsung, dan nanti akan kita bahas sedikit terkait dengan apa itu kutipan langsung, apa itu kutipan tidak langsung. Kemudian secara umum ya, yang namanya kutipan ada nanti kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, mari kita bahas yaitu kutipan langsung. Pada pengutipan langsung, teman-teman, pada pengutipan ini akan berisi berbagai macam jenis berbagai macam jenis
deskripsi atau mungkin konten. Yang jelas kutipan langsung itu sifatnya secara secara karakter ya, secara karakter akan mirip seperti dari sumber aslinya. Jadi misalkan rumus ya, atau mungkin pernyataan-pernyataan dari seorang pakar yang mungkin tidak bisa itu diparafrase karena memang sifatnya sudah apa ya, sudah valid gitu ya. Kemudian yang jelas kalau kita bicara pengutipan, yang pertama ada definisi, kemudian berupa konsep yang amat penting, kemudian bisa juga kutipan itu berupa undang-undang. Nah ini kalau kita mengutip sebuah undang-undang, kita tidak bisa diparafrasa atau dikutip tidak langsung, harus dikutip seperti apa adanya, seperti aslinya gitu ya. Kemudian pernyataan yang dikutip mungkin bisa berupa pernyataan yang kontroversial, yang tidak bisa kita rubah gitu ya, tidak bisa kita rubah. Jadi ya memang apa adanya gitu ya, sehingga kalau kita kutip langsung kita tidak menyalahi peraturan. Kemudian pernyataan yang dikutip tidak pernyataan yang berbelit-belit, kesan seperti apa ya, dirubah-rubah, diparafraskan gitu, tidak. Jadi statement atau pernyataan yang kita kutip, kalau kita itu kutipan langsung, harus betul-betul lugas, tegas gitu ya, karena memang bersumber dari apa adanya ya, dari sumber apa adanya, asli, tanpa ada rubahan apapun. Diharapkan kalau gitu kutipan langsung pernyataan tidak terlalu panjang, sehingga akan memudahkan dalam mengutipnya. Bahkan kalau artikel kita mau bagus ya, diminimalisir kutipan langsungnya. Nah, bukan tidak boleh, boleh, tapi diusahakan kutipan langsung tidak terlalu banyak, karena kalau ini terlalu banyak kutipan langsungnya, itu akan berdampak kepada meningkatnya tingkat plagiasi kalau kita menggunakan software anti plagiasi. Jadi secara prinsip untuk kutipan langsung usahakan diminimalisir sehingga tidak berdampak kepada meningkatnya anti plagiasi, meskipun secara teknis bisa di-exclude gitu ya. Kemudian teman-teman, contoh dari kutipan langsung ya, ini bisa jenis ini ya, jenis atau contoh kutipannya ya, bisa nama dulu baru dikasih tanda kurung tahun dan halamannya, atau yang terletak di awal ini, di awal kalimat, atau mungkin diletakkan di akhir kalimat ya, akhir statement ya. Karena kalau kita bicara kutipan langsung seperti yang Anda amati tadi, yang Anda pelajari tadi, kalau kutipan langsung harus berisi terkait dengan trik ya, atau caranya gitu. Ada caranya ya, ada tanda kutipnya di awal dan di akhir kalimat, teman-teman. Sehingga untuk kutipan langsung ini memang bersumber apa adanya dari referensi aslinya, sehingga kita tidak bisa untuk merubah-rubahnya. Kemudian untuk kutipan tidak langsung atau sering dikenal sebagai kutipan parafrase ya, ini yang paling dianjurkan, teman-teman. Jadi ketika Anda mengutip dari sebuah artikel, mungkin ada kalimat atau ada ide yang Anda anggap bisa memperkuat dari statement dari karya tulis Anda bisa menggunakan style atau kutipan tidak langsung ya. Bahkan ini kalau kutipan tidak langsung bisa banyak sekali. Jadi kita bisa memparafrasekan, kita bisa mengimprovisasi sehingga jumlah kutipannya bisa mungkin jumlah halamannya, jumlah kalimatnya bisa panjang. Dan itu kalau kita parafrase, itu akan semakin sedikit tingkat plagiasi kalau seandainya artikel kita cek lewat software anti plagiasi ya. Itu jadi secara karakter ya, kutipan tidak langsung itu bisa berisi konsep atau definisi, tetapi yang dikutip nanti tidak sama persis seperti dari kalimat aslinya. Kemudian mungkin bisa berupa klasifikasi gitu ya.
sehingga Anda bisa mengembangkan kalimat-kalimatnya. Kemudian bisa berupa ilustrasi atau contoh dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian biasanya yang dikutip ungkapan-ungkapan yang memang terkadang tidak apa ya, sulit untuk diprediksi atau sulit untuk diterjemahkan gitu. Sehingga Anda bisa semakin memperjelas dari kalimat atau pernyataan sebelumnya, dari artikel sebelumnya. Kemudian teman-teman, pernyataan yang dikutip juga berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Nanti dari ide pokok itu Anda kembangkan, Anda parafrasekan melalui bahasa Anda sendiri, yang penting tidak menyimpang jauh dari ide pokok dari penulis yang Anda kutip atau dari artikel yang Anda kutip. Contohnya ya di sini, ini contoh dari kutipan tidak langsung dengan penyebutan pengarang dalam teks gitu ya. Jadi di sini mungkin statement atau kalimat yang dikutip mungkin tidak sebanyak ini, ya, tetapi karena penulis itu mengambil ini ya, mengambil ide pokoknya kemudian dikembangkan dengan bahasa dia, dengan bahasa penulis atau bahasa yang dikutip, bahasa yang mengutip gitu ya, bahasa dari autor, tanpa mengurangi ide pokok dari referensi aslinya. Ya, jadi ini contoh jadi bahkan ini boleh diperbanyak lagi ya, boleh diperpanjang lagi. Sehingga ketika nanti dideteksi lewat program atau software anti plagiasi akan kecil tingkat plagiasinya. Teman-teman, dalam perkembangannya sebetulnya kalau kita bicara citasi itu ada juga gaya selingkungnya ya. Untuk ilmu-ilmu humaniora ya, ilmu-ilmu kesastraan, ilmu-ilmu kebudayaan ya, itu mungkin akan menggunakan style atau citasi Saikaigo, MLE dan seterusnya, atau mungkin ilmu-ilmu eksakta ya, ada IEEE, ada AMA, ada American Chemical Society dan selain sebagainya. Biasanya untuk pendidikan atau untuk ilmu-ilmu sosial ya, itu paling umum itu biasanya ada APA ya, American Psychological Association. Ini paling umum biasanya untuk pendidikan kita ya menggunakan APA. Tapi tergantung dari kalau kita menulis di jurnal atau di proceeding itu biasanya kalau kita mau mensubmit itu ada namanya template-nya atau mungkin persyaratannya, sehingga kita harus betul-betul memahami dari gaya selingkung dari masing-masing jurnal, artikel ilmiah atau mungkin proceeding sebelum kita mensubmit karya kita, sehingga nanti untuk style dari citasi akan bisa disesuaikan. Dalam perkembangannya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, mungkin dulu ketika kita mengutip, ketika manusia pertama kali membuat artikel ilmiah mengutip secara manual, ya, baik membuat buku, baik membuat jurnal, membuat proceeding itu manual semuanya. Jadi itu satu persatu. Jadi harus kita identifikasi yang kita kutip buku ini, judulnya ini, pengarangnya ini, tahun ini, penerbitnya ini, gitu ya. Kemudian baru kita kutip lewat tadi ya, lewat kita tahunya tahun berapa, halaman berapa, siapa penulisnya. Nanti akan kita tulis juga di daftar pustakanya secara lengkap. Jadi dalam perkembangannya ternyata semakin kesini semakin dunia yang semakin terbuka, internet semakin cepat gitu ya. Ada beberapa software ya, software manajemen citasi atau mungkin software manajemen referensi yang memang digunakan untuk mempermudah kita ya, mempermudah kita untuk melakukan pengutipan sehingga tidak akan bisa kita lakukan sehingga akan mengurangi kesalahan ya, karena bisa jadi kita mengutip tanpa kita mungkin hanya tulis saja di daftar pustaka tanpa kita tulis di kutipannya di halaman inti dari karya kita atau di artikel kita. Nah, dengan software ini semua akan menjadi mudah, semakin cepat, mudah, bahkan beberapa software langsung nge-link dengan portal-portal yang memang portal-portal ilmiah ya, misal Elsevier ya, atau mungkin
Google Scholar gitu ya, atau mungkin portal-portal yang lain kan bisa kita integrasikan ke dalam browser, kita integrasikan dengan Microsoft Word, kita integrasikan dengan software desktop kita, sehingga semua akan semakin mudah dalam melakukan kutipan. Yang jelas ketika ada software manajemen citasi atau manajemen referensi, teman-teman, semua akan lebih mudah. Jadi kita bisa mengimpor citasi dari database, dari website, ya, atau mungkin kita bisa juga itu secara manual. Kalau memang kutipan atau buku yang kita ambil atau kutipan yang kita ambil itu atau karya yang kita ambil itu belum publish gitu ya, atau mungkin tidak publish secara online. Kita bisa juga mengorganisasi bibliografi, daftar pustaka, atau mungkin references ya dalam hal ini. Kemudian formatnya juga bisa kita rubah-rubah, bisa APA, bisa tadi AAA, IEEE, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengambil note ya dari artikel, kita copy paste, atau mungkin kita copy paste, kita rubah-rubah, atau kita pahami ide pokoknya. Kemudian kita kembangkan dan seterusnya, sehingga akan di dalam software kita akan punya kumpulan citasi, kumpulan referensi ya. Jadi kita punya semacam perpustakaan mini, yang memang bahkan beberapa software itu bisa menyimpan PDF-nya, bisa menyimpan screenshot-nya, bisa menyimpan grafik, gambar, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, teman-teman, terkait dengan software citasi ada banyak ya, tapi yang paling umum yang sering kita pakai gitu ya, ada Mendeley yang produknya dari Elsevier ya, ada EndNote. Nah, EndNote ini berbayar ya. Kemudian EndNote ini merupakan produk dari Thomson ya, Thomson Reuters ya. Kemudian ada juga RefWorks dari ProQuest, ada juga Zotero, juga berbayar, teman-teman. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan menggunakan yang versi gratis ya, bahkan mudah, dan kebetulan karena Mendeley ini produk dari Elsevier, kebetulan Indonesia juga melanggan Elsevier juga, sehingga teman-teman bisa semakin mengoptimalkan penggunaan Mendeley, karena karya-karya yang ada bisa Anda ambil, bisa Anda sinkronisasi ke dalam Mendeley desktop Anda di komputer Anda. Teman-teman, akan lebih proper, akan lebih enak kalau Anda juga mungkin menyiapkan komputer ya. Komputer, saya yakin kalau komputer sekarang sudah komputer dengan software terbaru, sudah menggunakan Windows yang terbaru, minimal sudah terinstall browser ya, pasti itu ada, saya yakin. Dan kemudian ada yang paling penting adalah Office Word ya, Office Microsoft Word, utamanya Office yang terbaru 2019 atau mungkin 2000 yang tidaknya yang update terbaru lah, sehingga akan bisa dengan mudah diintegrasikan dengan software Mendeley. Teman-teman, mungkin dari Anda mungkin dulu ketika SMA mungkin ada yang pernah tahu apa itu Mendeley gitu ya. Tapi mungkin bagi yang sudah pernah tahu, berarti Anda mengulangi lagi, semakin menebalkan keilmuan Anda. Mungkin bagi yang belum tahu, nanti mungkin sambil membaca, sambil melihat video ini, mungkin Anda bisa mendownload ya, atau mungkin bisa searching di Google ya, di search engine Google gitu ya. Anda ketik Mendeley itu apa? Sudah banyak ya yang artikel yang dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, utamanya yang membahas mengenai Mendeley, karena memang Mendeley itu gratis, teman-teman. Jadi mengapa Mendeley ini kita pakai dalam hal optimalisasi dari citasi, teman-teman? Karena saya yakin teman-teman nanti ketika Anda kuliah, membuat makalah, membuat paper, membuat artikel, membuat jurnal, membuat proceeding, bahkan membuat buku mungkin, buku referensi ya, referensi utamanya, atau buku teks gitu ya, pasti akan memudahkan kita kalau kita menggunakan Mendeley, teman-teman. Ya, kita mulai, teman-teman. Aplikasi Mendeley merupakan salah satu aplikasi reference manager. Nah, teman harus tahu. Reference manager seperti yang saya bahas di slide sebelumnya, teman-teman,
merupakan aplikasi untuk memanage referensi, memanage bibliografi, memanage data pustaka maupun memanage kutipan, ya, yang bisa kita lakukan secara otomatis, teman-teman. Dengan aplikasi Reference Manager, Mendeley utamanya dapat digunakan untuk mengelola referensi-referensi yang telah Anda kumpulkan. Bahkan ketika nanti komputer Anda itu proper, ya, komputer Anda bagus dengan kapasitas memori yang besar, beberapa data bisa kita simpan di Mendeley desktop kita, di software Mendeley kita, ya. Dan juga bisa kita sinkronisasi dari Mendeley desktop kita ke browser kita. Di sini saya mencontohkan atau mungkin bisa paling gampang menggunakan browser Chrome, ya, Google Chrome yang paling gampang disinkronisasi, sehingga dalam perkembangannya nanti ketika Anda membuat artikel akan sangat memudahkan kita. Kemudian sebagai aplikasi citasi, Mendeley memudahkan Anda ketika membuat citasi kutipan sampai data pustaka. Jadi pada prinsipnya Mendeley ini merupakan merupakan sebuah aplikasi software dalam mengelola daftar pustaka, mengelola kutipan. Bahkan bisa juga sebagai media untuk menyimpan sebagai mini library kita, ya, di dalam komputer kita, utamanya dari bahan-bahan bacaan, ya, artikel, proceeding, jurnal maupun buku-buku yang mungkin dalam bentuk e-book atau dalam bentuk PDF atau mungkin dalam bentuk pengolah kata yang lain. Sebelum ilustrasinya, teman-teman, sebelum lebih jauh terkait Mendeley, setidaknya Anda harus mendaftar dulu, ya, mendaftar di portal Mendeley. Nanti bisa Anda browsing di Google Chrome, Anda klik menu registrasi di situ, dan Anda masukkan, harapan saya Anda sudah punya email, gitu ya. Jadi ketika Anda login ke portal Mendeley untuk meregistrasi, Anda akan lebih mudah. Syukur-syukur sudah menggunakan email UNESA, itu akan lebih mudah lagi, ya. Karena bagaimana kita ketahui, UNESA juga telah melanggan portal atau Elsevier, ya, portal Elsevier, sehingga Anda dalam mencari artikel, mencari jurnal, mencari proceeding yang Anda inginkan itu akan lebih mudah. Dan enaknya lagi, di portal Elsevier semua bisa disinkronisasi, bisa kita langsung unduh citasinya, bahkan mungkin softnya, ya, soft PDF-nya ke dalam Mendeley desktop kita, ya, sehingga waktu kita butuh kita tinggal mengutip, kita tinggal baca. Kemudian jangan lupa juga silakan diunduh, ya, versi Mendeley desktopnya. Nah, di sini ini Mendeley desktop ini bisa kita ibaratkan sebagai perpustakaan mini kita, ya, meskipun tidak bisa menyimpan secara banyak, ya, tapi yang jelas terkait data, ya, utama kalau menyimpan referensi dia bisa banyak, tapi untuk menyimpan data mungkin berupa e-book tergantung dari kemampuan komputer kita. Kemudian teman-teman untuk bisa ini saya asumsikan Anda sudah Anda sudah meregistrasi, Anda sudah mendaftar, gitu ya. Kemudian Anda sudah mendownload software Mendeley-nya, teman-teman. Teman-teman jangan lupa setelah Mendeley desktop-nya Anda install, ya, Anda login melalui akun yang telah Anda daftarkan di portalnya Mendeley atau Elsevier, ya. Kemudian ketika Anda bisa menginstal MS Word plugin-nya, teman-teman. Untuk bisa menginstal ini pastikan Office Word-nya dalam kondisi tertutup, ya, tidak terbuka, ya. Nanti setelah Anda klik install ini, setelah muncul muncul notasi citation plugin for Microsoft installed, ya, ada tombol hijau ini, installed ini, maka Anda sudah berhasil, ya, sudah berhasil mengintegrasikan Mendeley Anda ke Microsoft Word Anda. Nanti setelah muncul tombol hijau ini di Mendeley desktop Anda cek, Anda silakan buka aplikasi Microsoft Word-nya, sehingga
kemudian sehingga Anda bisa menemukan pada tab references ya. Nanti kalau berhasil itu akan muncul tombol insert citation dengan logo Mendeley ya, logo Mendeley ini, logo ada merah dengan titik-titik itu. Kemudian ada juga open Mendeley di situ. Nah, di sini teman-teman nanti kalau sudah ada notasi atau muncul tombol di tab references Office Word Anda, berarti Anda sudah berhasil mengintegrasikan antara Mendeley dengan Word Anda. Sehingga nanti ketika Anda membuat tulisan, membuat artikel, Anda dengan mudahnya mengimport kutipan, mengimport referensi dari software Mendeley. Kemudian teman-teman untuk memudahkan lagi, teman-teman juga harus menginstal web importer ya, web importer dari Mendeley. Biasanya browser yang kita pakai mungkin bisa, kalau di saya sebagai contoh menggunakan Google Chrome ya, menggunakan Microsoft Edge juga bisa, menggunakan Mozilla Firefox juga bisa. Kalau pengalaman pribadi saya menggunakan Google Chrome ya, memang lebih ringan dan memang secara prinsip lebih memudahkan kita dalam membuat citasi. Dan pastikan Anda memiliki koneksi internet yang cukup bagus sehingga nanti ketika Anda membuat mengimport sebuah kutipan atau mensinkronisasi kutipan dari browser atau dari web ke Mendeley Desktop itu akan lebih mudah, teman-teman. Jadi teman-teman nanti terkait dengan tool Mendeley ini, pastikan sudah menginstal Word plugin-nya, sudah menginstal web importernya, dan Anda nanti bisa mengecek di browsernya bahwa browser Anda sudah terinstall plugin Mendeley, dan pasti akan muncul logo seperti ini ya, logo Mendeley di browser Anda. Teman-teman, ini saya asumsikan bahwa Anda sudah berhasil mendaftar Mendeley, sudah berhasil login, sudah menginstal Mendeley desktop-nya ya, teman-teman. Ini saya asumsikan bahwa Anda mungkin kalau Anda pertama kali menginstal tidak akan muncul sebanyak ini terkait data, terkait kalau mungkin tahu referensi dengan file PDF ini merupakan perpustakaan kita ya. Ini contoh dari bahan-bahan berupa buku, berupa artikel yang bisa kita kutip ya, bisa kita kutip kalau kita membuat artikel. Nah, ini mungkin akan semakin banyak kalau Anda juga semakin banyak membuat artikelnya, tergantung dari pengalaman nih, tergantung dari jam terbang. Jadi semakin sering digunakan akan semakin bertambah ya artikelnya, atau semakin bertambah referensinya, atau semakin bertambah perpustakaan kita, mini perpustakaan kita. Teman-teman di beberapa di Mendeley Desktop ini nanti ada beberapa tombol ya, ada tombol add ini untuk menambahkan referensi ya, baik secara manual maupun secara otomatis ya teman-teman, atau bisa juga mengambil referensi dari Google Scholar ya, nanti dengan beberapa cara untuk mengimport file dari Google Scholar teman-teman. Jadi bahkan kalau webnya sudah terintegrasi dengan Mendeley, sudah ada web importernya, utamanya kalau kita membuka Elsevier itu akan mudah sekali kalau kita sinkronisasi dari web, dan Anda akan langsung muncul tanpa kita perlu mengisi data secara manual teman-teman. Itu. Jadi teman-teman nanti tombol-tombol ini ya terkait dengan sinkronisasi, mencari referensi, kemudian menambah atau mungkin menghapus folder ini bisa kita ganti-ganti ya foldernya, mungkin isu atau mungkin terkait dengan isu-isu kekinian dari interest dari topik kita ya, dari ide-ide kita. Misalkan hari ini kita membahas mengenai saya membuat artikel mengenai pendidikan ya. Berarti folder yang saya buat folder pendidikan. Kemudian kita mencari referensi dari mana-mana, dari Elsevier, dari Thomson, dari Profos dan lain sebagainya, atau dari web, dari jurnal dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian selain mengimport dari web, kita juga bisa menambah dokumen referensi dari
eh, dari secara manual ya. Apabila web yang kita atau mungkin portal yang kita buka tidak bisa disinkronisasi lewat web importer. Oke, teman-teman. Eh, ini tombol-tombol dari Mendeley cukup sederhana, saya pikir, dan sangat mudah sekali. Asal mau dicoba, asal mau membuat cara tulis, ini tombol ini cukup cukup gampang untuk dipahami, teman-teman. Makanya mengapa saya lebih merekomendasikan Mendeley, ya, selain gratis, eh, tombol-tombolnya juga lebih mudah, gampang dipahami oleh oleh kita semua. Bahkan oleh dosen yang senior pun sangat mudah sekali ketika belajar menggunakan Mendeley. Bagi Anda yang masih muda-muda gitu ya, yang semangat belajarnya masih cukup tinggi. Kemudian teman-teman untuk menambah ini ya, untuk menambah referensi teman-teman, Anda bisa mengklik icon add ya, kemudian Anda tambahkan file yang Anda gunakan sebagai referensi ya. Di sini teman-teman yang bisa kita masukkan ya, itu filenya berupa Word maupun PDF, itu lebih lebih memudahkan kita semua. Bahkan gambar juga bisa. Ya. Tapi kita harus memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan gambarnya terkait apa, sumbernya apa, dan seterusnya. Nanti karena ketika kita memasukkan apa, menambahkan file, ya kita harus memberikan keterangan. Ya. Kira-kira ini penulisnya siapa, kemudian keterangannya apa, penerbitnya siapa, publish tahun berapa, atau mungkin halaman berapa yang mau kita kutip, itu ada semua. Nanti kita harus masukkan itu semua. Kalau kita input secara manual, teman-teman. Kemudian untuk menambahkan referensi secara manual, ya dari tombol icon ini ya, icon ada putih sama tanda plus ini ya. Ini di sebelah sebelah icon plus ini ada tanda panah kecil yang itu akan muncul beberapa jenis ini ya, beberapa jenis referensi ya. Ada pilihan entry manual ya. Ada pilihan entry manual. Nah, di situ kita harus menginput secara manual, karena memang manual gitu ya. Kita harus masukkan autornya siapa, tahun terbitnya kapan, kemudian halaman berapa kalau memang kita mengutip dari halamannya gitu ya, dari halaman berapa yang kita kutip gitu ya. Kemudian eh, kemudian publishernya siapa ya. Itu nanti harus kita isi, kita lengkapi, dan jangan lupa kita save atau kita simpan ya. Tuh. Jadi nanti kalau sudah semua informasi-informasi atau data-data terkait penerbit, tahun, halaman, kemudian kota publisher ya, dan seterusnya itu sudah kita input, kita simpan, maka akan menjadi satu referensi lagi ya, dari Mendeley kita. Ya, semua bisa kita cek di Mendeley desktop kita. Nanti untuk penambahan-penambahan bisa lewat manual atau mungkin bisa lewat web ya, lewat web importer tadi. Kemudian untuk menambahkan referensi dari web atau browser, teman-teman, ini contoh ya, ini contoh dari kalau kita membuka jurnal, jadi hampir semua jurnal sekarang sudah terintegrasi dengan Mendeley ya, hampir semuanya ya, hampir semuanya. Sehingga kalau kita membuka jurnal, pastikan sudah yang Anda buka itu sudah terbuka secara ini ya, secara penuh ya, ada judulnya, ada abstraknya. Kemudian Anda tinggal mencari tanda Mendeley atau tombol Mendeley. Makanya kalau Anda sudah berhasil menginstal web importer dari Mendeley desktop Anda, maka di browser Anda itu akan muncul tanda icon Mendeley ya, yang ada di browser Anda. Nah, kalau kita sudah membuka halaman jurnal yang kita inginkan, yang ingin kita mau kutip, itu sudah terbuka secara penuh ya, ada judul, ada abstrak, bahkan ada halaman lengkapnya. Kita tinggal mengklik tombol icon Mendeley ya, klik icon Mendeley. Nah, ini tinggal kita centang, yang biasanya muncul lebih dari satu ya. Kita bisa memilih yang proper, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti tinggal kita klik, kita centang ya, kita select, kita centang, lalu add to Mendeley. Apa sudah masuk Pak? Belum.
Nah, ini untuk bisa masuk di sini kita harus klik sinkronisasi atau ada ikon ini ya, ikon refresh itu ya, ikon refresh atau ikon synchronize ya, synchronize. Ini sebagai istilahnya sebagai importer ya, sebagai import data dari browser ya, dari browser ke Mendeley kita, sehingga kita tidak perlu menginput secara manual, teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengubah detail dari referensi yang kita kutip atau kita masukkan di Mendeley kita, karena terkadang kalau kita mengimport atau kita mengimport dari web, dari browser ya, terkadang informasi yang dimasukkan atau yang diimport dari ke Mendeley itu kadang kurang lengkap. Kita bisa merubahnya, kita bisa menambahinya, sehingga data dari sebuah artikel, data dari sebuah referensi itu bisa lengkap, ya, bisa lengkap, sehingga kalau dikutip kemudian kita insert di bibliografi itu akan ini ya, akan muncul secara komplit ya, mulai dari nama penulis ya, author, kemudian tahun, tempat publish, dan publishernya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kutipan pada dokumen ya. Jadi ini contoh ya, kita bisa mengambil kita buka Word dulu ya. Nah, ini contoh ya, cara menambahkan kutipan pada dokumen. Jadi ini kita buka dulu Microsoft Word kita, kemudian kita kasih tanda di Word kita kira-kira pada kursor mana mau kita kasih kutipannya atau citasinya, teman-teman. Kita masuk ke Word, kemudian Anda klik Insert Citation ya. Insert Citation, kalau Anda sudah pastikan yang Anda kutip sudah masuk di Mendeley. Itu akan memudahkan kita semua ya. Memudahkan Anda. Jangan sampai nanti Anda mau mengutip dari Word mau masuk ke Mendeley tapi belum dimasukkan di daftar referensi dari Mendeley Anda. Itu terbalik namanya. Jadi apa yang Anda kutip harus sudah masuk di Mendeley desktop Anda atau sudah ada di database Mendeley Anda, sehingga nanti ketika Anda mengambil, Anda mengutip, itu bisa muncul siapa penulisnya, tahun berapa, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa kalau sudah selesai, di kursor mana, kemudian Anda klik Mendeley, nanti klik selesai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah insert bibliografi ya, atau mungkin daftar pustaka, atau mungkin daftar referensinya, teman-teman. Jadi kalau tadi kita menginsert atau menginput kutipannya, biasanya nanti dari kutipan itu akan muncul harus kita tuliskan juga di daftar pustaka. Nah, kalau manual kan ribet juga ya, kalau manual gitu ya. Kalau manual setelah kita kutip, kita data, oh Puspasari ini harus kita masukkan di dalam kutipan di daftar pustaka kita. Nah, manual kita ketik satu persatu. Dulu waktu saya skripsi, karena belum secanggih ini ya, saya masih manual. Jadi saya kutip, saya ketik juga di daftar pustaka satu persatu, dan itu zaman dulu tidak semaju sekarang gitu ya. Dan memang agak menyulitkan gitu. Tapi dulu memang lebih berat daripada sekarang. Sekarang mudah, tapi terkadang kita masih jarang menggunakannya. Jadi di menu daftar pustaka ini kita harus menginsert terkait dengan daftar pustaka yang ingin kita tampilkan. Kemudian teman-teman, di daftar pustaka di Mendeley kita juga bisa merubah gaya citasinya ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada untuk ilmu humaniora propernya apa, untuk ilmu eksakta propernya apa, untuk ilmu sosial propernya apa. Biasanya kalau kita dalam pendidikan menggunakan APA biasanya, tergantung ya. Ini bisa kita set tergantung dari kebutuhan ya, tergantung dari kebutuhan. Jadi ada citation style-nya atau gaya selingkung dari pengutipannya.
Bahkan gaya kutipan juga bisa kita rubah, ya, stylenya bisa kita rubah-rubah di Word, di Microsoft Word kita gitu ya. Jadi sangat memudahkan kita. Jadi biasanya tiap jurnal, tiap artikel itu sebelum kita submit harus mensyaratkan berbagai macam mensyaratkan berbagai macam persyaratan ya atau selingkung gitu ya. Sehingga terkadang gaya kutipan tersebut berbeda-beda gitu ya. Dan di Mendeley itu juga difasilitasi ya. Ada semua ya, ada semua. Teman-teman, untuk memudahkan kita semua karena ini sudah pada materi belakang ya, materi terakhir gitu ya. Fitur sinkronisasi, kemudian fitur watch folder, fitur unpublished work, ini bisa kita maksimalkan teman-teman, sehingga secara umum apa yang kita masukkan secara umum apa yang kita masukkan atau referensi yang kita masukkan di Mendeley bisa dibaca oleh orang lain teman-teman. Tapi Anda bisa membuat disclaimer gitu ya, sehingga referensi yang Anda buat tercentang atau terchecklist unpublished work gitu ya. Folder juga bisa kita lihat sehingga kita bisa memilah-milah kira-kira mana, kita bisa memberi nama sehingga sesuai dari pilihan penggunanya. Kemudian fitur synchronize merupakan fitur yang paling penting. Jadi ketika Anda mengklik Mendeley, jangan sampai lupa klik Mendeley ya, ikon Mendeley di web, jangan sampai lupa untuk klik synchronize juga di software Mendeley desktop Anda. Oke teman-teman, kita telah sampai pada sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kesuksesan lalu mengiring kita semua. Kamu ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk Anda semua. Tetap sehat, jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.